untuk uh, untuk tim orang tua peduli sekolah itu selalu berkoordinasi dengan komite dan wali kelas, kemudian berkoordinasi untuk mendukung manajemen kelas dan kegiatan sekolah termasuk GSS ini dan PJAS. Juga dimohon juga persamaan persepsi bahwa bantuan sosial adalah bantuan yang memang tentu diserahkan kepada orang tua untuk saling bisa memberikan ruang ya agar mendapatkan pahala yang lebih banyak serta keberkahan, sehingga diharapkan tidak adanya penyeragaman dalam kegiatan-kegiatan pemberian bantuan sosial. Selanjutnya untuk penyampaian informasi resmi juga ya Bapak dan Ibu, kami sudah sepakat bahwa melalui rapat yang diketahui oleh wali kelas, nah sehingga Bapak Ibu wali kelas memahami berkaitan dengan apa saja yang perlu dibicarakan di kelasnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya sampaikan sebelum menyampaikan program GSS, Gerakan Sekolah Sehat, yang kami mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan dan BPOM. Ini adalah diantaranya hasil survei yang perlu kita cermati ya Bapak Ibu. Di antaranya terjadi beberapa poin yang menjadi persoalan untuk anak-anak remaja kita. Di antaranya tentang gizi seimbang, ya banyak anak-anak seusia SMP yang terlalu kurus gitu ya. Terusnya ada yang mungkin terlalu pendek gitu ya. Terlalu juga kurang proteinnya. Nah ini yang mungkin menjadi satu kendala ya, satu titik bidik dari Kemenkes ya, bekerja sama dengan Kemendikbud untuk memperhatikan soal ini. Kemudian terkait kebersihan diri ya, ada sekian persen, ini 51,9% usia sekolah, usia 15 sampai 24 tahun bermasalah dengan gigi dan mulut ya. Dan ini pun diperkuat dengan informasi yang kami dapatkan tadi pagi. Kami menghadirkan seorang orang tua dari kelas 8 yang berprofesi dokter gigi ya, Ibu Ida Fitri. Beliau tadi pagi menyampaikan edukasi kepada anak-anak kita tentang perlunya untuk pemeliharaan gigi ya, agar gigi kita sampai usia lanjut nanti mudah-mudahan tidak ada permasalahan kesehatan. Dan beliau juga menyampaikan memang cukup tinggi, bahkan beliau menyampaikan rapotnya dari Kemenkes tentang gigi ini rapotnya merah. Nah jadi Bapak dan Ibu ini perlu perhatian juga. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya tentang kesehatan mental emosional. Nah, di sini ada 5,14% anak SMP dan SMA merasa pernah ingin bunuh diri, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Nah, bahkan 62% anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Nah, sehingga mengalami depresi, gangguan mental emosional. Ini juga hasil survei yang diberikan kerjasama dengan Puskesmas ya, bahwa rentan sekali usia-usia itu. Kemudian permasalahan lain tentang nafsa, merokok ya, juga tentang bagaimana para pelajar banyak yang kurang sadar menggunakan helm ketika aktivitas naik motor. Nah, kemudian ada persoalan-persoalan lain di mana banyaknya usia muda ya, di usia masih muda yang terkena penyakit berat. Ya, maka ini menjadi concern dari pemerintah untuk segera ya bergerak dan ini adalah program pemerintah setelah rangkaian program sekolah penggerak. Sekolah kita itu adalah sekolah penggerak. Program sekolah penggerak alhamdulillah kita sudah laksanakan dan ini adalah lanjutan ya, episode berikutnya di mana diharapkan sekolah penggerak menjadi percontohan juga untuk gerakan sekolah sehat. Sehingga nanti akan ada penilaian Bapak dan Ibu ya, diantaranya akhir bulan September atau awal bulan Oktober untuk bagaimana nanti apakah sekolah kita tersertifikasi ya secara nasional dijadikan sekolah yang melaksanakan
gerakan sehat atau PJAS yang baik atau belum baik, masih harus ditingkatkan. Nah, ini memang dalam rangka upaya tersebut. Tentunya kita semua menyadari ya Bapak Ibu bahwa bukan untuk penilaian, tapi bagaimana kebermanfaatan program ini untuk anak-anak kita ke depan. Ya, agar jangan sampai di usia yang sudah tambah usia, kesehatannya mudah-mudahan tetap bugar karena kita berikhtiar untuk bagaimana agar menjadi sehat. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang kami tampilkan, yang semula ya untuk sekolah sehat itu hanya 3 sehat fokusnya, ya sekarang ditambah dengan 2 sehat sehingga menjadi 5 sehat. Maka gerakan sekolah sehat meliputi tentang fokus pada 5 sehat. Apa saja 5 sehat tersebut? Yaitu sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Nah, kami coba sampaikan secara garis besarnya tentang bagaimana tentang sehat bergizi. Nah, untuk sehat bergizi ini Bapak dan Ibu memang diharapkan anak-anak nantinya tentu mengenakan pola hidup sehat, diantaranya minum air putih yang cukup. Kadang anak-anak usia sebesar anak kita ini malas minum gitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu ini perlu digerakkan karena biasanya kalau Bapak Ibu guru ikut memantau, ikut melihat ya mengkondisikan anak-anak, mereka nurut kepada Bapak Ibu gurunya. Nah, ini tentang pembiasaan air minum putih, air putih ya. Kemudian peningkatan pemahaman tentang konsumsi makanan bergizi. Selama ini mungkin ya di antara kita ada yang kalau sarapan anak-anak hanya nasi dan ceplok telur misalnya ya, kurang memperhatikan sepertinya asal kenyang. Nah, tetapi kita akan lebih menyadarkan anak-anak perlunya sayuran, buah, dan vitamin serta yang lainnya, mineral dan yang lainnya. Kemudian ada pembiasaan juga konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri. Nah, ini memang bekerja sama dengan Puskesmas. Jadi untuk melaksanakan kegiatan gerakan sekolah sehat, kami tidak terlepas dari Dinkes dan Puskesmas setempat, selalu bekerja sama dan berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya ya sehat yang kedua adalah sehat fisik Bapak dan Ibu. Sehat fisik tentu berkaitan dengan badan kita, ya termasuk bersih diri, termasuk bagaimana fisik mulai dari anggota tubuh kita. Dan ini Bapak dan Ibu perlu dukungan dari Bapak dan Ibu untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sehat fisik untuk anak-anak kita. Di antaranya kami melaksanakan senam bersama, kemudian permainan rakyat atau olahraga tradisional, jalan kaki, dan bahkan baru hari-hari yang lalu kami melaksanakan tes kebugaran ya baik bagi peserta didik maupun bagi Bapak Ibu guru. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang putra-putrinya masuk setelah dikoordinasi oleh guru olahraga mengikuti pelaksanaan tes kebugaran yang bekerja sama dengan Puskesmas, sehingga kita semua didata ya. Jadi selain sehat bergizi juga sehat fisiknya. Untuk sehat bergizi ini Bapak dan Ibu mohon dukungannya ya dengan program Sapi Sama Bugi ya. Sapi Sama Bugi itu artinya sarapan bersama dan Rabu berbagi, bahkan ditambahkan lagi Rabu profesi. Karena profesi-profesi kesehatan kami sengaja datangkan di hari Rabu untuk menambah wawasan edukasi untuk anak-anak. Nah, jadi untuk Rabu berbagi ini maksudnya Bapak dan Ibu, karena ada program ya untuk sarapan bersama, dimohon mungkin keikhlasan hati dari Bapak Ibu yang mungkin mengetahui teman di kelasnya ada yang kekurangan. Jangankan untuk makan bergizi ya, untuk makan saja
apakah ada atau masih minimal gitu ya. Nah, maka tidak ada salahnya Bapak dan Ibu daripada berbagi kepada masyarakat yang jauh-jauh nun di sana, lebih baik juga kita perhatian kepada teman-teman anak kita di sekitar kelasnya untuk bisa memberikan mungkin aja yang biasanya kita memberikan menyiapkan hanya untuk satu orang bisa untuk 2 orang karena ingat dengan temannya. Insya Allah ini juga jadi pahala ladang amal ya untuk kita sehingga bisa berbagi rezeki kita. Nah itu ya Bapak dan Ibu, kami mengetuk hati Bapak dan Ibu untuk sama-sama sehat bergizi, program sapi sama bugi ya, sarapan pagi bersama dan Rabu berbagi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sehat yang ketiga adalah sehat imunisasi. Sehat imunisasi ini artinya kami bekerja sama dengan tim UKS dan bekerja sama juga dengan Puskesmas untuk mendata ya tentang bagaimana kelengkapan imunisasi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kami hanya mendata sehingga data itu nanti akan disampaikan dengan Puskesmas, oleh Puskesmas nanti akan ditindaklanjuti poin apa, program apa yang nantinya akan lebih tepat disampaikan kepada putra-putri kita yang mungkin imunisasinya masih kurang. Ada 3 poin biasanya yang memang perlu dimiliki oleh anak-anak seusia kita ya, imunisasi yang tentunya Bapak Ibu mungkin lebih tahu tentang imunisasi yang perlu diberikan kepada anak-anak kita. Selanjutnya yang keempat adalah sehat jiwa. Nah, Bapak dan Ibu tidak hanya fisik, tidak hanya juga badannya anak-anak kita yang kita perhatikan, tapi lebih jauh lagi jiwanya. Nah, untuk sehat jiwa ini Bapak dan Ibu kita berupaya agar anak-anak kita sehat, ya stabil emosinya dan sebagainya. Untuk itu Bapak dan Ibu ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satunya pada masa pengumuman sekolah. Bapak dan Ibu mungkin lebih detail kami bisa sarankan untuk browsing di internet ya. Nomor 46 tahun 2023 sehingga sinergis antara pendidikan di sekolah dengan Bapak Ibu di rumah agar penanganannya tidak dengan kekerasan tapi ketegasan. Tegas bukan berarti keras ya Bapak dan Ibu. Nah selanjutnya sehat jiwa ini juga meliputi tentang bullying, anti perundungan. Jadi Bapak dan Ibu mohon kerjasamanya untuk mengingatkan terus anak-anak kita agar selalu asik tanpa mengusik. Termasuk kita berikan contoh Bapak dan Ibu agar kita selalu asik tanpa mengusik orang lain. Ya, kemudian kita tidak membuli orang lain. Bully itu bisa verbal, bisa fisik, ya, bisa tatapan dan sebagainya. Jadi menatap seseorang yang kurang pas juga itu bisa dikatakan bullying Bapak dan Ibu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita semakin cerdas ya dan sehat jiwanya, bahkan anak-anak kita tidak mudah emosi dan sebagainya. Maka untuk kegiatan-kegiatan ini nanti akan lebih dijelaskan nanti rencana aksinya oleh pembicara yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir, fokus dari GSS ini adalah sehat lingkungan, Bapak Ibu. Nah, untuk sehat lingkungan ini diantaranya membiasakan kembali cuci tangan pakai sabun. Jadi tidak hanya pada saat COVID, tapi karena bakteri dan bibit-bibit penyakit itu banyak yang mulanya dari tangan ke gigi, ke mulut ya, dan gigi mulut ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter bahwa sumber penyakit karena kalau sudah masuk ke dalam mulut kita maka akan ada persoalan-persoalan yang lebih lanjut. Maka Bapak dan Ibu terima kasih. Bapak dan Ibu diantaranya mungkin sudah berjibaku juga untuk bagaimana bersama-sama komite ya TOPS untuk menciptakan agar tempat cuci tangan di sekitar sekolah pun semakin membaik.
Kemudian biasa membuang sampah pada tempatnya. Sehat lingkungan sangat terkait dengan sehat jiwa. Ketika seseorang tidak senang melihat kerapihan, maka kita pun akan berpikir, oh jiwanya rapi atau tidak gitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu, mari kita biasakan pada anak-anak kita bukan hal yang hina memungut sampah. Ya, bahwa memungut sampah itu adalah bagian dari amal ibadah yang nantinya bisa menyehatkan mata orang lain, nah sehingga itu pun munculnya pahala. Kerja bakti kebersihan di lingkungan sekolah juga kami programkan. Semoga dukungan Bapak Ibu, biasanya di hari Jumat, termasuk di sini ada Jumat Berkah, program Jumat Berkah, apapun yang mungkin nanti Bapak dan Ibu memberikan dukungan untuk kegiatan kerja bakti ini memang kami selalu laksanakan juga di hari Jumat. Berikutnya ada tentang pemeliharaan sarana sekolah serta penyediaan kantin sehat. Nah, untuk penyediaan kantin sehat itu sangat rinci nanti disampaikan oleh Bu Sri Sulis ya, Bu Sulistiorini terkait dengan PJAS, pangan jajanan anak sekolah, sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan kantin yang sehat, baik fisik maupun juga apa yang nanti dijualnya, termasuk pengaturan sarana sekolah yang lainnya. Nah, ini sehat lingkungan. Nah, sehingga dari 5 sehat ini ya, 5 sehat yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi concern kita, perhatian kita untuk fokus dalam pelaksanaan di tahun ini, kolaborasi antara Gerakan Sekolah Sehat, proyek dan kegiatan pembiasaan rutin, pembinaan karakter rutin yang memang ini merupakan salah satu kegiatan kokurikuler, ya, penunjang intrakurikuler yang sangat bermanfaat. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, proyek pada tahun ini yang temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sengaja kita sepakati sehat tuh pilihanku. Kenapa? Karena seiring dengan gerakan sekolah sehat, maka penerapan pembiasaan untuk sehat tuh pilihanku ini memang internalisasi pada proyek P5. Nah, proyek P5 ini Bapak dan Ibu berkaitan juga tentunya dengan penilaian rapot proyek yang nanti di tahun terakhir atau di 1 tahun terakhir karena 1 tahun 1 kali ya, kalau rapot proyek itu tentu ini juga akan tersampaikan oleh Bapak Ibu guru apakah anak kita masuk dalam belum berkembang atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Maka penilaian-penilaian ini mohon juga menjadi fokus perhatian dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk tema yang lainnya mendukung juga kegiatan proyek P5 tahun ini. Untuk kelas 8 masih pada kearifan lokal dan kewirausahaan yang implementasinya nanti secara blok ya untuk kegiatannya. Ini yang kelas 8. Mohon maaf Bapak dan Ibu saya lupa ini kelas 9. Nah, untuk kelas 9 maka yang terkena proyek menyeluruh kelas 7, 8 dan 9 itu adalah tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu topiknya sehat tuh pilihanku yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk yang kelas 9 memang ini berekayasa teknologi ya dan suara demokrasi. Maka 2 tema ini Bapak dan Ibu ini merupakan tema baru yang memang akan dilalui oleh anak-anak kita yang implementasinya juga secara blok. Nah, atas dasar informasi yang saya sampaikan ini lebih spesifik lagi, sekali lagi mohon dukungan dari Bapak dan Ibu, baik mungkin penyediaan sarana termasuk tambahan air minum galon yang mungkin di setiap kelas perlu lebih dibuatkan juga kesepakatannya ya sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lain. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dukungan dari Bapak dan Ibu tentu kami sangat harapkan. Nah, sehingga tentunya
tujuan kita bersama apabila kita bergandengan tangan, insya Allah akan tercapai. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu beberapa poin kebijakan yang saya sampaikan terkait dengan gerakan sekolah sehat dan berkaitan sekali dengan pangan jajanan anak sekolah yang nanti lebih rinci akan disampaikan oleh pembicara yang lainnya. Dari saya itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang atau salah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Endang. Silakan Bu Endang. Cakep, belum Bapak Ibu. Biasanya Bu Endang mah banyak pantun. Halo Bu Endang. Ya, Bapak dan Ibu memang kalau Bu Endang juga memang masih ada beberapa kegiatan yang mungkin iya masih di kelas ya, atau mungkin juga ke kamar mandi karena sedang room meeting begini mah bisa sambil tiduran ya Bapak Ibu ya. Bisa sambil masak juga bisa mungkin ya. Bisa sambil di dapur, di mana saja, di kantor, bisa sambil mendengarkan. Baik Bapak dan Ibu, karena Bu Endangnya mungkin sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dulu, kita langsung panel saja. Kami persilahkan kepada Bu Mulsiani, mungkin langsung silakan Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan yang terhormat Kepala SMP Negeri 12 Kota Bekasi, Ibu Dini Wiyandini SPD MPD, Bapak Ibu Wali Kelas 9, teman-teman tim GSS, Bapak Ibu Guru BK yang mungkin hadir di ruangan ini, serta yang sangat saya banggakan, yang kami banggakan adalah orang tua siswa dari kelas 9 yang pada siang hari ini sama-sama turut hadir di ruang Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi GSS. Sebetulnya paparan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sudah cukup jelas. Saya hanya merangkum saja ada beberapa kegiatan-kegiatan yang saya hubungkan dengan saya sebagai tim kesiswaan. Karena kita jadikan kegiatan-kegiatan yang dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi adalah kegiatan yang rutinitas kita laksanakan. Anak-anak laksanakan di jam ke-0 ya pada kegiatan proyek pembiasaan. Izin sebentar Ibu untuk share screen. Oke, ini dia rencana aksi program GSS SMP Negeri 12 Kota Bekasi tahun 2024. Hari ini kita bersama duduk di dalam ruangan ini untuk melaksanakan sosialisasi tentang GSS dan PJAS kepada seluruh orang tua siswa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Hari ini kelas 9, hari ini siang ini kelas 9, kebetulan tadi pagi kita laksanakan pada orang tua kelas 8. Ini yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, rencana aksi yang sudah kita lakukan. Jadi kebetulan Bapak Ibu yang saya sampaikan siang ini adalah beberapa hal yang memang sudah rutinitas kita lakukan. Pembentukan kader juga sudah dilakukan, kader keamanan pangan sekolah. Kebetulan ada kader senior dan ada kader juniornya. Alhamdulillah kader seniornya adalah Ibu Kepala Sekolah sendiri, Ibu Sulistiorini, Bapak Muhammad, dan perwakilan dari komite Ibu Nila, ya Bu Sulis ya, yang sudah mengikuti pelatihan. Yang hari ini mungkin mereka sedang memakai rompi yang memang inilah menunjukkan sebagai seorang kader gitu ya. Kebetulan saya nggak pakai karena memang saya bukan kader ya. Jadi dibentuk sudah, SK-nya sudah ada. Kemudian kader juniornya itu diambil dari anak OSIS Bu Sulis ya.
dari ketua OSIS dengan jajarannya ya, itu dijadikan sebagai kader junior, dan mereka lah yang akan mendiseminasikan dalam dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Berikutnya adalah sosialisasi PJAS aman pada siswa dan guru melalui tatap muka maupun medsos. Ini pun sudah kami lakukan, baik di lapangan, baik di ruang guru oleh kepala sekolah, oleh ketua PJAS sendiri, yaitu Ibu Sulistiorini, kurang lebih sekitar pertama kali awal ya Bu ya, Bu Sulis, tanggal bulan apa Bu Sulis? Akhir Juni-Juli ya. Kita lakukan setelah Bu Sulis dan kepala sekolah beserta Ibu Nila dan Pak Mu Bimtek, maka langsung didiseminasikan di sekolah. Next adalah penataan, rencana aksi berikutnya adalah penataan pedagang kantin. Alhamdulillah ini pun sudah disosialisasikan, Ibu Kepala Sekolah sudah memanggil seluruh pedagang kantin ya, tidak terkecuali, ditemukan di ruang kepala sekolah untuk sosialisasi tentang program yang akan kita laksanakan, kemudian persyaratan-persyaratannya dengan membuat kesepakatan bersama itu sudah dilakukan. Kalau nggak salah waktu itu ada perwakilan dari komite juga hadir. Berikutnya adalah kegiatan sosialisasi kepedulian terhadap lingkungan dengan membentuk karakter sadar bersih terhadap lingkungan sekitar. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa ini adalah hal yang rutinitas kami lakukan dan sudah lama kami lakukan. Diawali dengan siswa itu sendiri melakukan tim petugas piket di kelas. Kemudian ada waktu-waktu tertentu, bahkan bukan hanya siswa yang membersihkan sekolah, tetapi Bapak Ibu guru, staf TU bersama dengan tim kebersihan itu juga melaksanakan kegiatan kebersihan atau kepedulian terhadap lingkungan. Kita sebutnya zaman dulu kerja bakti ya Bu. Kemudian pemeriksaan PJAS di kantin oleh kader keamanan pangan. Nah ini sudah dilakukan dan insya Allah akan jadi sebuah rutinitas. Ya, nanti mungkin kita akan memberikan petugas piket ya Bu Sulis untuk kader-kader junior, bagaimana mereka itu secara rutin datang ke kantin untuk pemeriksaan dagangan-dagangan yang sesuai dengan aturan dari yang telah ditetapkan oleh Kementerian ya Bu Sulis, Kementerian Kesehatan. Berikutnya ini adalah pemberian tablet tambah darah atau TTD. Dilakukan oleh tim OSIS ya Bu. PMR ya Bu Ega. Nah, kebetulan di sini ada Bu Ega sebagai pembina PMR-nya. Dan ini yang mohon kami dari pihak kesiswaan, kemudian dari Bu Ega sendiri sebagai pembina UKS ya, meminta jika ada siswa yang secara rutin ada untuk melakukan penambahan tablet tambah darah, tidak ada alasan untuk tidak mau gitu, kecuali memang ada alasan tertentu dia tidak bisa meminum obat tersebut. Karena yang pasti pemerintah memberikan obat tersebut dengan pasti ada tujuan tertentu. Adalah tujuannya untuk siswa itu sendiri. Bukan cuma-cuma atau dengan tanpa tujuan gitu, tapi ada tujuan itu sendiri. Karena yang namanya tablet tambah darah ini memang untuk menambah sel-sel darah bagi siswa-siswa yang mungkin ada beberapa yang menderita anemia, kekurangan sel darah merah ya, sehingga bisa jadi sebuah sebuah konsumsi yang membawa dampak positif bagi kesehatannya itu sendiri. Ada beberapa temuan di sekolah, anak tersebut karena dia mengidap anemia, minum tablet tambah darah juga kadang suka dengan alasan nggak boleh sama mama, nggak boleh minum ini kata mama gitu kan. Akhirnya tidak punya kekuatan fisik pada saat olahraga, pada saat upacara, melakukan pembiasaan proyek di lapangan, belum juga berjalan selesai kegiatan dia sudah pingsan. Akhirnya pas dicek, oh iya ternyata anak ini memang darah rendah. Anak ini mengidap anemia. Jadi ada alasannya dan kandungan-kandungan dari obat yang diberikan itu juga memang sudah seizin dari dokter, sudah arahan dari Puskesmas Pekayon Jaya Bekasi Selatan. Jadi mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk memberikan masukan kepada siswa, memberikan sedikit pencerahan pada siswa apa tujuan dari minum tablet tambah darah tersebut.
Kemudian ini adalah kegiatan sarapan sehat bersama yang juga sudah rutin kami lakukan. Ini dilakukan setiap hari Rabu. Tapi ada Rabu di mana satu Rabu itu dilaksanakan apa Bu namanya Bu Sulis, Rabu profesi seperti hari ini tadi. Ada dokter gigi yang datang Rabu profesi, maka siswa tidak sarapan bersama. Tetapi jika tidak ada Rabu profesi, maka 3 minggu ke depan itu anak-anak itu sarapan bersama di lapangan bersama guru, bersama kepala sekolah, bersama teman-temannya di lapangan. Makanya diberi nama oleh Ibu Kepala Sekolah Rabu berbagi tadi ya. Karena berbagi dengan tujuan jika memang tidak bawa bekal, temannya ada yang dibagi gitu. Tapi Boya misalkan memang dia nggak masak, ibunya ya udah bawa aja tumbler kosong atau tupperware kosong, sehingga nanti mungkin temannya akan membagi. Seperti itu tujuannya. Jadi teman-teman saling berbagi. Berikutnya adalah kegiatan senam bersama. Ini dilaksanakan di hari Jumat. Ada tiga Jumat pertama. Jumat pertama di hari Jumat pertama itu ke kelas 7 melaksanakan senam bersama, kelas 8 dan 9 melaksanakan K3 di kelas, ditemani oleh Ibu Wali kelas. Kemudian Jumat kedua kelas 8, kelas 7 dan 9-nya K3 di kelas. Seterusnya sampai minggu ketiga. Minggu keempat ini kita global secara bersama-sama, insya Allah akan melaksanakan kegiatan jalan kaki sehat bersama. Jadi seluruhnya level 7 lah, fase D7, 8 dan 9 secara bersama-sama, tapi dengan tertib yang pasti sudah akan kami atur bagaimana cara teknisnya itu bersama-sama untuk mengelilingi komplek nggak terlalu jauh Bapak Ibu. Jadi tolong disiapkan siswanya fisiknya pada saat kegiatan tersebut. Ini dilaksanakan di minggu keempat, di Jumat minggu keempat. Nah, ini adalah kegiatan sambut pagi oleh Bapak Ibu guru, petugas piketnya, kemudian anak-anak ekskul atau mungkin OSIS untuk ngecek atribut. Sebetulnya atribut ngecek kegiatan seperti kuku, rambut, ya kaos kaki, sepatu, bahkan membawa tumbler atau tidak pada hari itu. Dan maaf punten Bapak Ibu ada iklan juga untuk bagian kesiswaan. Beberapa siswa yang diturunkan di depan sekolah. Jadi beberapa siswa yang diturunkan di depan sekolah, kami punya alasan kenapa tidak boleh diturunkan di depan sekolah. Kenapa sampai kadang OSIS mencatat turunkan di depan sekolah, dicatat. Pertama diperingati dulu, kedua dicatat, ketiga berikutnya dan seterusnya. Mungkin ada panggilan dari orang tua, itu ada tujuan. Karena kalau diturunkan di depan sekolah, itu otomatis akan menimbulkan kemacetan. Rudet Bapak Ibu. Ya, dan kalau misalkan sudah macet, bukan lagi tanggung jawab kita sebagai sekolah ya, tetapi nanti orang daerah sini juga akan terganggu. Itu alasannya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah diseminasi PJAS aman ke sekolah-sekolah terdekat. Alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sudah mendiseminasikan kegiatan kita ini di SMP 44 ya, dan dalam waktu dekat kita insya Allah akan mendatangi SMP-SMP terdekat seperti SMP 53, SMP 29 atau SMP 9 ya, mungkin kita bantuan beberapa perwakilan dari komite untuk yuk bareng-bareng kita ke sana untuk mendiseminasikan kegiatan kita ini. Berikutnya, kegiatan pengolahan sampah organik melalui pembuatan kompos dengan nasi basi. Ini merupakan proyek kelas 8 gaya hidup berkelanjutan yang memang sudah jadi trademark sekolah kita. Bagaimana kita punya kebanggaan dengan mampu membuat nasi basi, kompos, daun-daun kering yang tidak berguna, yang dibuang, ya dengan olahan-olahan oleh siswa, dengan panduan para fasilitator, akan tercipta kompos-kompos yang memang bisa memiliki nilai jual. Ya, selain dapat untuk mengolah lingkungan sekolah, menambah pupuk dan lain sebagainya, maka bisa punya nilai jual karena nanti mereka akan mengemasnya. Ini dilakukan dalam proyek siswa fase D8. Kemudian kegiatan rutin pengolahan makanan sehat ini yang mungkin kita baru rencanakan ya Bapak Ibu. Mungkin dari apa yang kami paparkan hari ini ada Bapak Ibu yang punya ide mengenai bagaimana cara rutin pengolahan makanan sehat. Apakah mungkin nanti dari Bapak Ibu ada yang saya bersedia sebagai narasumber untuk mengolah makanan sehat, benar-benar mengolah gitu.
Misalkan dari apa namanya, dari bahan belum jadi akan diubah menjadi pangan yang mungkin bergizi yang bisa disaksikan oleh siswa, dapat didesiminasikan di lapangan misalkan. Bisa seperti itu, tapi ini memang belum, tapi akan menjadi sebuah planning kami. Kemudian berikutnya sosialisasi dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan ini juga untuk nabza, kemudian apa namanya, perundungan itu sudah kita atau kami lakukan di sekolah. Kita sifatnya bukan sesekali memang mendatangkan narasumber. Jadi boleh monggo Bapak Ibu kalau di rumah ada yang oh saya mau dong jadi narasumber nabza, kebetulan saya dari kerjanya di apa namanya BNN misalkan. Boleh Bapak Ibu silakan hubungi kami gitu ya. Kayak tadi dokter, misalkan ada dokter, bulan depan kita mau ada dokter umum, itu tanpa kami cari sudah langsung dari orang tua sendiri yang menghubungi kami. Boleh nggak Bu? Oh boleh banget, dengan tangan terbuka. Ya kami akan terima. Seperti perundungan, memang khusus misalkan DP3A gitu kan. Ada orang tua silahkan boleh. Tapi jika tidak ada apa namanya, tidak ada narasumber atau fasilitator dari orang tua atau dari luar, kami sifatnya di sini lebih ke mentoring sifatnya. Jadi siswa sendiri yang menerangkan, mereka itu sebagai teman tutor sebaya, mereka yang akan menerangkan sendiri, mereka yang akan mensosialisasikan sendiri, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pembiasaan kegiatan keagamaan, ini juga sudah rutin kami lakukan. Tadarus secara bergantian, ada yang tadarus 2 level ya, kemudian yang sholat duha 1 level yang Islam, yang doa pagi 3 level itu di ruangan tersendiri. Untuk tadarus biasanya juga sama, kita mentoring oleh siswa yang mungkin dia bisa memandu teman-temannya untuk mengaji. Berikutnya ini tes penjaringan kesehatan bagi kelas 7 itu penjaringan siswa baru ya, tes penjaringan kesehatan untuk siswa baru. Sementara untuk kelas 8 dan 9 karena mereka sudah pernah melakukan, namanya adalah tes penjaringan kesehatan berkala. Dilakukan oleh kerjasama kita dengan Puskesmas Pekayon Jaya. Berikutnya pemberian tes imunisasi dan tes kebiasaan merokok. Ini pun sudah pernah kami lakukan ya, cuma memang untuk yang tahun ini belum. Sempat diskusi dengan orang puskesmas bahwa imunisasi ini kita menunggu vaksinnya Bu, kalau vaksinnya cukup untuk ke SMP 12, untuk diberikan kepada SMP 12, maka dengan tanpa diminta pun mereka akan langsung mensosialisasikannya di sekolah kita, diberikan kepada sekolah kita. Juga untuk tes kebiasaan merokok ada alat tertentu yang memang harus dibeli dengan harga mahal. Kalau misalkan mereka sudah ada alat tersebut, maka mereka juga akan langsung sendiri minta kerjasama dengan sekolah kita. Ini sudah pernah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berhubungan saya bertugas sebagai tim kesiswaan di sini. Jadi mohon kami pihak kesiswaan itu sendiri untuk kerjasama Bapak Ibu dalam mendukung program-program kami, terutama pembiasaan-pembiasaan yang memang rutin dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari saya terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang? Mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Sulis ya. Langsung aja Bu. Bu Sulis lebih kepada ada Bu Endang? Ya Bu Endangnya mungkin lagi mengajar, jadi nggak apa-apa estafet langsung ya Bu Sulis kepada Ibu Sulis sebagai Ketua PJAS itu sendiri, karena beliau adalah guru yang perwakilan guru yang mengikuti pelatihan bersama kepala sekolah dan TU juga, dan perwakilan komite kepada Bu Sulis, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Siani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Bekasi, Ibu Dini Wiyandini SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf TU. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid
kelas 9 SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di room meeting ini. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua, memberikan pemahaman baru tentang pangan jajanan anak sekolah. Sampaikan. Sebelum saya mulai, mungkin kami akan memberikan pretest. Soalnya nggak susah Ibu, mungkin bisa dikerjakan hanya 3 menit. Saya share dulu linknya di room chat. Bentar ya Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu dibuka chatnya, kemudian di situ sudah ada link untuk mengisi pretest sebentar. Ini untuk, saya yakin Bapak Ibu sudah pada paham semuanya, jadi mungkin nilainya akan bagus semuanya. Tiga menit mungkin cukup sambil saya menunggu. Nggak punya aplikasi sih. Nama siswa apa nama ortu? Nama ortu di dalam chat. Kan nama ada namanya, nama orang tua. Anak ya, orang tua. Kan di situ ada profesinya apa? Anak, orang tua, guru, atau dengarkan. Diskriminasi. Mikrofon Anda dibunyikan. Diskriminasi. Saya mendengar. Yang benar diskriminasi. Diskriminasi. Kemudian Mas. Enggak chat Pak Ibu. Tes. Linknya enggak ada kan? Iya, kelihatan. Nilai belum ada Mas. Suaranya kecil. Suaranya kecil, Ma. Bapak Ibu, mohon pretestnya dikerjakan dulu. Jam-jam rawan itu jam segini.
Tapi kalau di kelas mah enggak. Nah itu dia. Nanti nggak merasa penting ya kalau sosialisasi yang Enggak Bu, kayak kita. Tapi kemarin kelas 7, kelas 7. Enggak, kan. Memang kalau ini nak kendalanya kan. SPCS. Wes. Udah yang masuk. Alhamdulillah nih mamanya Arif udah masuk, Mama Arif, Ibu Arif udah masuk, Bu Emma udah masuk, Bu Mega udah masuk, Bu Ricci udah masuk. Wah, nilainya udah bagus-bagus ini. Kayaknya nggak perlu sosialisasi. Bu Dewi udah masuk. Berapa orang? 1, 2, 3, 8 orang. Udah kali ya. Wah, nilainya ibu-ibu nilainya udah bagus-bagus semuanya nih. Kayaknya nggak perlu sosialisasi lagi. Nah, udah mulai aja ya. Baik Bapak Ibu, sambil ada yang masih mengisi pretest, kita mulai saja. Pesan dari operator ini untuk mengisi presensi yang sudah di link kan, sudah di share di link ya. Udah banyak yang nilainya udah bagus-bagus semua Bu, kayaknya nggak perlu sosialisasi. Ibu-ibunya udah cerdas-cerdas semuanya. mantap. Mantap ibu-ibu SMP 12 luar biasa. Ibu-ibu ibu hanya anaknya yang berkelas, tapi ibu-ibunya juga hebat. Ya, kita lanjutkan Ibu untuk pangan jajanan sekolahan. Bapak Ibu bisa melihat share screen saya Bu. Ya, ini untuk dasar materinya, kemudian untuk dasar hukumnya. Untuk dasar hukum itu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan dinyatakan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942 garing Menkes garing Per garing 7 garing 2003. Itu hanya beberapa yang saya ambil, untuk dasar hukumnya masih banyak lagi. Kemudian apa sih PEJAS? Pangan jajanan anak sekolah itu merupakan salah satu sumber asupan gizi yang dibutuhkan bagi anak selama pembelajaran di sekolah. Jadi putra-putri kita di sekolah itu dari pagi sampai 2:30 rata-rata itu kalau biasanya membawa bekal itu sudah habis duluan dan mereka biasanya sudah lapar, makanya mereka membutuhkan jajanan yang tentunya kita harapkan jajanan yang sehat untuk putra-putri kita, yang ada asupan gizinya, jadi bisa menunjang putra-putri kita untuk belajar. Kemudian apa pentingnya? Nah, ini pangan jajanan anak sekolahan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. Karena putra-putri kita seumuran ini masih membutuhkan banyak energi, apalagi yang aktivitasnya banyak. Kemudian aktivitasnya banyak berarti mereka butuh lebih banyak energi yang dibutuhkan. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, ini ada warning buat kita semuanya, buat putra-putri kita juga tentang GGL. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah jelas tentang GGL, sudah banyak yang tahu tentang GGL, boleh ditulis di chat GGL, atau ada yang mau menyampaikan langsung, boleh dibuka mic-nya. GGL.
kebutuhannya berapa GGL untuk kita dalam sehari. Ada Bapak Ibu yang coba Bu Gika di chat, ada yang menjawab GGL? Nggak ada. Bapak Ibu ada yang menjawab untuk GGL? Nggak ada. Iya, ini warning Bu, sebelum saya lanjutkan, ini ada warning buat kita. Sebenarnya GGL itu adalah gula, garam, lemak, atau minyak. Gula yang bagaimana? Gula yang kita konsumsi. Jadi tidak hanya kita minum teh pakai atau minum kopi dengan gula, tetapi segala makanan atau minuman yang mengandung gula. Berapa butuhnya sehari? Kita sehari memerlukan gula hanya 4 sendok makan atau sekitar 54 gram. Sedangkan untuk garam 1 sendok teh atau sekitar 2000 mg. Kemudian untuk lemak atau minyak itu sekitar 5 sendok makan atau sekitar 72 gram. Itu GGL yang kita butuhkan. Jadi kita harus menghindari makanan yang tinggi gula, kemudian yang terlalu asin tentunya, kemudian yang banyak lemak gorengan itu biasanya yang sering kita konsumsi. Lanjutkan untuk kebijakan keamanan pangan jajan anak usia sekolah, yaitu untuk memastikan anak usia sekolah mengkonsumsi pangan jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi. Kemudian untuk memastikan anak usia sekolah memiliki pengetahuan sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik, sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman dan berbahaya bagi kesehatannya. Yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif semua komunitas sekolah, baik itu guru, siswa, orang tua, kemudian pedagang terutama kalau kita pedagang di kantin, karena di sekolah kita mempunyai kantin, dalam wujud keamanan pangan anak usia sekolah. Kemudian memastikan manajemen keamanan pangan jajanan anak usia sekolah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi di sini tidak hanya tanggung jawab guru saja, tetapi tanggung jawab semuanya tentang pangan jajanan anak sekolah. Kemudian diharapkan orang tua juga sering memantau apa saja yang dikonsumsi oleh putra-putrinya. Kemudian kunci keamanan pangan. Keamanan pangan itu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran. Cemaran itu ada 3, yaitu cemaran biologis, kimia, dan fisika, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian kenali pangan yang aman. Bagaimana pangan yang aman? Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari cemaran tadi. Ada 3 cemaran, biologi, kimia, dan fisik atau fisika. Cemaran biologi, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahuinya. Cemaran biologi berarti yang berhubungan dengan makhluk hidup tentunya. Jadi seharusnya makanan tidak basi. Kalau basi itu berarti makanan yang aman itu yang tidak basi. Berarti kalau basi sudah tidak aman karena basi sudah banyak mengandung ada bakteri-bakterinya, mikroba, atau ada jamurnya. Kemudian yang kemasannya udah rusak itu biasanya sudah di dalamnya sudah ada bakteri-bakterinya. Kemudian untuk aman dari bahaya kimia atau dari cemaran kimia itu misalkan untuk yang aman itu makanan yang tidak gosong, itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian tidak dibungkus dengan kertas atau koran bekas. Nah itu biasanya kita kalau membeli gorengan itu masih banyak yang menggunakan koran ataupun kertas bekas ketikan. Itu biasanya tintanya itu sangat berbahaya karena itu karbon. Biasanya mengandung zat karsinogen.
Kemudian tidak mengandung bahan bahaya tambahan, misalkan untuk pengawet kayak formalin, borak, kemudian pewarna tekstil dan sebagainya, itu tidak aman untuk dikonsumsi. Kemudian tidak mengandung bahan tambahan pangan yang berlebihan. Bahan tambahan pangan kalau dalam ilmu IPA itu biasanya zat aditif ditambahkan pada makanan supaya menarik warnanya, kemudian supaya aromanya menarik, supaya warnanya menarik, itu bahan tambahan pangan atau zat aditif. Ini contohnya untuk formalin, biasa bahan pengawet itu cemaran kimia. Ini biasanya formalin untuk mengawetkan mayat, tapi biasanya kalau pedagang nakal biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan supaya awet, supaya tidak rugi mereka. Kemudian ciri-cirinya makanan yang mengandung formalin, nah itu contohnya biasanya mie basah itu yang sering memakai formalin. Tapi ada juga yang tidak. Bapak Ibu atau Ibu-ibu semua bisa mengenali ciri-cirinya. Biasanya kalau mie yang berformalin, mie basah yang berformalin itu biasanya tidak lengket, kemudian tidak mudah putus, lebih mengkilat. Kemudian ada bau-bau khas formalinnya dan bertahan lebih lama, biasanya 1 hari di suhu ruangan itu tidak akan basi. Itu kalau menggunakan pengawet atau formalin. Kemudian contohnya pada tahu juga, biasanya tahu yang memakai formalin itu tidak akan mudah hancur. Biasanya kalau yang nggak pakai formalin kita angkat saja gitu, biasanya sudah patah, sudah pecah gitu. Tapi kalau yang memakai formalin gitu biasanya lebih kuat. Kemudian juga akan lebih awet pada suhu kamar. Kemudian ikan biasanya juga yang memakai formalin, biasanya kalau ikan itu kalau pengalaman pribadi yang memakai formalin itu laler aja nggak mau gitu, nggak mau dekat, kucing aja nggak mau kalau misalkan memakai formalin. Kemudian yang contoh lagi untuk cemaran kimia, ini pemakaian borak pada bakso. Biasanya bakso yang memakai borak itu biasanya kan lebih kenyal, kemudian lebih awet juga. Kemudian pemakaian pijer atau bleng itu biasanya untuk pada kerupuk ya. Biasanya banyak yang menggunakan pijer atau bleng. Kemudian untuk pemakaian zat kimia yang pewarna, biasanya kalau pedagang nakal itu pewarna dipakai untuk makanan-makanan seperti camilan kayak kue-kue yang memakai warna-warni yang menarik, itu biasanya menggunakan pewarna dari tekstil atau rodamin, dan itu berbahaya. Atau menggunakan itu yang merah itu biasanya rodamin, tapi kalau yang kuning itu metanil yellow, itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Ini contoh untuk minuman juga yang warna-warnanya menarik itu biasanya menggunakan rodamin. Kemudian untuk bahan tambahan pangan atau BTP. Tadi bahan tambahan pangan itu bahan sengaja ditambahkan pada makanan dengan fungsi untuk menarik, untuk aromanya wangi dan sebagainya. Itu biasanya ada pemanis, pewarna, pengawet. Ya. Biasanya yang berbahaya adalah yang sintetis. Padahal ada pengawet yang alami sebenarnya, seperti gula, seperti garam, itu sebenarnya pengawet alami. Cuman biasanya pedagang mencari yang lebih gampangnya sehingga menggunakan bahan tambahan yang sintetis. Ini contohnya biasanya rasanya sepat kalau menggunakan pengawet yang berlebihan. Kemudian atau rasanya pahit kalau menggunakan pemanis berlebihan seperti sakarin, siklamat, itu biasanya manisnya akan berkali-kali lipat sehingga biasanya akan terasa lebih pahit di leher atau di tenggorokan. Kemudian cemaran fisik
pada makanan, cemaran fisik berarti yang bisa kita lihat dengan jelas. Contohnya misalkan kita membeli makanan, kemudian di situ ada rambut, kemudian ada staplesnya, nah itu sebenarnya termasuk cemaran fisik. Kemudian ada serangga, ada kerikil, itu termasuk cemaran fisik. Sehingga kalau bisa tidak dikonsumsi. Kemudian beli pangan yang aman. Bagaimana kita harus membeli makanan yang aman buat kita, buat putra-putri kita. Mungkin yang nggak sempat memasak di rumah biasanya memberikan makan putra-putrinya atau memberikan bekal di warung. Makanya kita harus tahu di mana yang aman atau bagaimana yang aman. Nah, yang pertama yaitu beli pangan di tempat yang bersih. Kalau tempat yang bersih ini berarti sudah kita bisa lihat dari luarnya bagaimana tempatnya yang bersih, tentunya yang dari peralatannya bersih, kemudian meja-mejanya bersih, penyajiannya juga bersih. Bapak Ibu pasti sudah paham, sudah lebih pengalaman untuk tempat atau warung-warung yang bersih, biasanya sudah punya langganan. Kemudian beli dari penjual yang sehat dan bersih. Nah ini, penjual memakai masker. Jadi usahakan kalau kita membeli makanan, memilih tempat-tempat yang penjualnya memakai masker, kemudian memakai sarung tangan, biasanya sarung tangan plastik seperti itu. Atau kalau enggak pakai penjepit. Ya ada penjepit untuk menjepit makanan itu, jadi enggak langsung dengan tangan kosong seperti itu. Kemudian menggunakan celemek. Bahkan kalau bapak-bapak biasanya menggunakan topi biar rambutnya tidak jatuh. Kalau biasanya ibu-ibu sudah menggunakan kerudung, jadi nggak perlu topi lagi. Itu usahakan seperti itu. Cuman kalau di Indonesia menjumpai kalau di warung-warung biasa susah kita jumpai ya Bu ya, untuk makanan yang seperti ini biasanya di restoran baru. Di restoran yang di mal-mal. Kemudian yang ketiga, pilih makanan yang telah dimasak. Jadi makanan yang telah dimasak, hindari konsumsi makanan yang terlihat kurang matang. Kemudian pilih makanan berkuah yang disajikan panas. Jadi kalau kita membeli bakso ya kita beli jangan yang sudah dingin gitu. Jadi yang masih panas, atau membeli soto mie gitu yang masih panas. Kemudian kalau membeli makanan kayak kue-kue ya kita beli yang sudah matang. Atau kalau kita di rumah merebus telur, Bapak Ibu-ibu merebus telur, kita harus merebusnya dengan matang. Kalau dulu zamannya saya kecil mitos mungkin ya Bapak ya Ibu-ibu, kalau makan telur setengah matang itu sehat, kuat gitu. Ternyata berkembangnya pengetahuan, telur yang setengah matang itu takut masih banyak bakteri yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, membeli pangan yang aman, yaitu beli panganan yang dipajang atau disimpan dan disajikan dengan baik. Jadi kalau kita membeli makanan, kita pilih yang penyajiannya tertutup terutama. Kemudian terhindar dari cemaran-cemaran tadi, seperti cemaran biologi terutama kayak bakteri, makanan yang sudah basi. Kemudian cemaran fisik terutama juga, kalau misalkan makanannya ada ada rambut, ada karet, ada debu-debunya tentunya kalau nggak ditutup, ya itu termasuk cemaran fisik. Jadi kita kalau mencari makanan, cari yang tertutup. Biasanya ada di dalam etalase, kita cari yang tidak ada lalernya, seperti itu. Kemudian yang kelima, konsumsi pangan secara benar. Nah ini mungkin saya sendiri juga perlu belajar, perlu disiplin juga untuk konsumsi pangan yang secara benar, yaitu untuk buah dan sayur itu harus dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, kemudian jangan membeli makanan yang basi dan berlendir. Nah, itu biasanya kalau kita tidak teliti, kadang ada penjual yang nakal, makanan kemarin masih dijual lagi gitu. Kemudian beli minum yang harusnya dingin tetapi
yang harusnya dingin tetap dingin. Maksudnya harusnya di suhu di bawah 0 derajat itu, atau yang di dalam kulkas tapi tidak dimasukkan ke dalam kulkas, itu seharusnya tidak kita beli. Seperti susu mungkin ya, kalau susu ada yang harus di dalam lemari pendingin, jadi kalau ditaruh di luar akan rusak. Kemudian beli pangan yang masih panas atau hangat, itu akan lebih baik. Nah, ini kadang kita tidak memperhatikan seperti ini. Itu untuk panganan yang matang, yang diolah. Sekarang untuk panganan yang dalam kemasan. Untuk panganan dalam kemasan kita harus cek klik, Bapak Ibu. Cek klik. Jadi ini kalau kita punya simbol seperti ini, cek klik. Cek klik itu cek K-nya itu adalah kemasannya, kemudian cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek tanggal kadaluarsanya. Iya lah pasti. Untuk cek kemasannya, untuk kemasan makanan, kalau kita membeli makanan dalam kemasan, kalau kemasannya sudah rusak, harusnya kita tidak beli. Misalkan kita membeli susu dalam kaleng, kalengnya sudah penyok, seharusnya kita tidak beli. Karena itu biasanya sudah ada cemaran di dalamnya, biasanya cemaran biologi. Kemudian kalau kita mengamati pada kardus makanan itu biasanya ditumpuk, hanya boleh ditumpuk berapa tingkat, misalkan berapa box gitu. Nah, itu kenapa ada tulisan seperti itu, karena memang untuk menghindari rusaknya dari kerusakan dari kemasannya. Biasanya hanya boleh ditumpuk maksimal 8 box atau maksimal 3 box seperti itu karena sudah diperkirakan oleh pabriknya. Kemudian L berikutnya adalah label makanan. Kita harus periksa label makanannya. Nah, dalam label makanan itu biasanya ada keterangan-keterangan dari nilai gizi dan sebagainya. Itu harus kita cek. Kemudian ada informasi nilai gizi biasanya pada label makanan. Kemudian kita I adalah izin edarnya, kita harus cek izin edarnya, jangan sampai makanan tanpa izin edar kita beli, karena kita nggak tahu apakah isinya apa, kemudian itu halal atau enggak, karena kalau izin edar itu tentunya dari BPOM. Kemudian ada tanggal kadaluarsanya. Nah, kalau tanggal kadaluarsa selalu harus kita perhatikan, karena tanggal kadaluarsa itu menandakan makanan itu masih layak dikonsumsi atau enggak. Kalau misalkan pada kemasan tanggal kadaluarsanya tanggal 20, misalkan 20 Agustus tahun 2024 misalkan. Berarti sehari sebelumnya makanan tersebut sudah tidak bisa kita konsumsi. Jadi H-1 sudah tidak bisa kita konsumsi. Itu peraturannya atau kemarin yang kita dapat dari BPOM. Jadi seharusnya kalau misalkan tanggal kadaluarsa tanggal 20, berarti maksimal kita konsumsi tanggal 18. Tanggal 19 sudah kita tidak konsumsi lagi. Kemudian untuk informasi nilai gizi tadi ini baru kelihatan. Untuk informasi nilai gizi biasanya di situ akan tertera takarannya, takaran saji. Nah, kalau misalkan makanan itu untuk 2 kali saji, ya berarti tidak boleh kita habiskan sekali makan seperti itu. Karena di situ sudah tertera kandungan kalorinya berapa atau energinya berapa yang kita makan. Kemudian pilih lebih sehat. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat kemasan makanan yang ada label checklistnya seperti ini, label checklist hijau seperti ini. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui, boleh disampaikan ke kami yang sudah ada label checklistnya ini apa maksudnya? Boleh ditulis di chat atau langsung disampaikan.
Ya, untuk apa namanya kode ceklik ini Bapak Ibu, ini merupakan logo yaitu pilihan lebih sehat. Maksudnya ini adalah logo yang sudah diizinkan yang diizinkan oleh BPOM untuk dicantumkan pada label apabila telah memenuhi persyaratan atau persyaratan kandungan gula, garam, lemak atau zat gizi yang lainnya. Nah, ini biasanya label ini menandakan bahwa makanan tersebut lebih recommended untuk dipilih dibandingkan dengan makanan sejenis yang tidak ada tanda checklistnya. Itu yang sudah ada, kalau nggak salah ada minuman dan mie instan, itu ada yang sudah pakai label yang ada tanda checklistnya. Nah, ini tadi untuk cek cek kemasannya, pastikan kemasannya dalam keadaan baik, cek label. Label ini ada informasi nilai gizi dan sebagainya, kemudian cek izin edarnya, kemudian cek tanggal kadaluarsanya. Kemudian untuk izin edar ini yang terbaru menggunakan 15 digit. Tanggal kadaluarsa H-1. Kita ingat ya Bapak Ibu, H-1. Kemudian ini tadi berikutnya yaitu untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan benar. Jadi kita ada program nanti kita akan mengajak putra-putri kita untuk praktek mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun, karena selama ini putra-putri kita mencuci tangan hanya sekedar basah saja, tidak membersihkannya dengan benar. Kemudian menjaga kebersihan tentu ini anak-anak kita sudah belajar dengan membersihkan kelasnya. Jadi kalau putra-putri kita piket, nyapu dan sebagainya itu bukan pembulian ya Bapak Ibu, tapi kita mendidik putra-putri kita untuk membiasakan diri untuk menjaga kebersihan. Kemudian menjaga lingkungan tempat bersih. Ini kita harus membuang sampah pada tempatnya. Di kelas sudah kita sediakan berbagai tempat sampah. Kita harapkan putra-putri kita membuang sampah di tempatnya. Walaupun ini kita harus cerewet karena tiap hari harus mengingatkan. Ini untuk langkah mencuci tangan, besok kita akan berusaha untuk mempraktekkan dengan putra-putri kita. Kemudian menjaga kebersihan di antara membuang sampah sudah, kemudian menjauhkan hewan dari makanan pangan olahan, kemudian menyimpan peralatan di tempat yang bersih, yang aman. Kemudian catat apa yang ditemui. Nah, Bapak Ibu apabila menemukan makanan tentunya dalam kemasan, Bapak Ibu bisa melaporkannya dengan ke BPOM Mobile. BPOM Mobile. Bapak Ibu pasti udah tahu, tadi nilainya udah banyak yang 100, berarti sudah tahu BPOM Mobile nomornya berapa. Nah, ini untuk bisa menghubungi 0812 199 9533. Ini untuk WA-nya atau BPOM halo bpom@pom.go.id. Itu untuk kalau misalkan Bapak Ibu menemukan makanan yang perlu dilaporkan. Jadi dilaporkan ke BPOM, nanti BPOM akan menindaklanjutinya. Kemudian keamanan pangan atau cara mengolah pangan yang aman. Pengolahan pangan. Ini harus terhindar dari cemaran mikroba, cemaran kimia yang tadi mikroba itu atau biologi, cemaran kimia, kemudian cemaran fisik. Nah, ini
5 kunci keamanan pangan. Jadi pangan harus untuk agar pangan aman, kita harus menjaganya, yaitu jaga kebersihan yang pertama. Kemudian pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Jadi kalau misalkan kita menyimpan makanan dalam kulkas atau lemari pendingin, kita jangan mencampurkan yang sudah matang, yang siap kita makan dengan makanan yang mentah. Jadi harus kita pisahkan. Kemudian masaklah dengan benar. Jadi cara memasak yang benar. Kemudian jagalah pangan pada suhu aman. Contohnya kalau misalkan makanan harus masuk ke lemari pendingin, ya harus kita masukkan ke dalam lemari pendingin, jangan pada suhu kamar. Kemudian menggunakan air dan bahan baku yang aman. Ini kunci dari keamanan pangan. Ini tadi contohnya untuk menjaga kebersihan. Kemudian pisahkan pangan matang dengan pangan mentah. Jadi jangan campur udang yang masih mentah dengan makanan yang sudah matang contohnya. Kemudian masak dengan benar. Nah, ini biasanya yang suka makan apa tuh? Steak. Bapak Ibu yang suka makan steak. Ya, itu kalau makan steak mintanya matang banget gitu. Jadi nggak minta yang middle-middlean. Nggak minta medium, tapi saya mintanya yang matang banget gitu. Kemudian simpan pada suhu aman. Jadi kalau yang harus disimpan di lemari pendingin harus kita simpan, kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Kemudian gunakan air dan bahan baku yang aman. Kita mengamati untuk di kantin kita untuk air, karena di sekolah kita airnya belum bisa dikonsumsi, jadi kami sudah mengamati, sudah melihat bahwa mereka menggunakan air yang isi ulang untuk jualannya. Juga untuk es batunya mereka menggunakan es batu yang kristal, bukan es batu yang balok. Jadi insya Allah untuk es dan air untuk di kantin aman. Walaupun kita seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi bilang, kita akan bekerjasama dengan Puskesmas untuk mengadakan cek kit, yaitu dari pihak Puskesmas akan datang ke kantin memeriksa makanan-makanan yang dijual di kantin apakah mengandung bahan-bahan tambahan makanan yang berbahaya. Gunakan air dan bahan baku yang aman. Ya, tadi sudah saya bilang untuk air sudah menggunakan air yang mereka membeli air untuk dagangannya. Yang mungkin yang terakhir untuk gizi seimbang, tadi seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan bahwa sarapan pagi untuk sarapan pagi bersama, sarapan pagi diharapkan untuk sarapan pagi putra putri kita membawa makanan dengan gizi seimbang. Walaupun sebenarnya itu tidak hanya pas sarapan pagi dibawa ke sekolah, tetapi di rumah pun dalam keseharian diharapkan seperti itu dengan gizi seimbang. Yaitu gizi seimbang itu merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan serta teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Jadi kalau misalkan putra-putri kita diharapkan untuk, walaupun sebenarnya ini program sekolah dan ini sangat bermanfaat juga untuk putra-putri kita, karena ada orang tua yang japri ke saya, alhamdulillah Bu, dengan adanya sarapan pagi bersama, anak saya jadi mau makan sayur, jadi mau makan buah. Nah, jadi ternyata anak-anak akan dengan senang kalau mereka membawa makanan dengan sayur, dengan itu yang semula tidak mau menjadi mau makan sayur. Alhamdulillah ada kemajuan. Nah, inilah progres kita. Jadi kita berharap dengan program ini putra-putri kita terbiasa makan sayur, makan buah.
atau makan dengan gizi seimbang. Kalau yang dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang adalah makanan dengan gizi seimbang. Jadi kalau putra-putri kita diharapkan untuk membawa makanan atau tadi sarapan pagi bersama tadi, itu sebenarnya untuk keperluan putra-putri kita. Dan kami hanya memohon kepada Bapak Ibu semua, kalau misalkan putra-putrinya memang harus membawa makanan pagi, ya tolong diusahakan dengan gizi seimbang gitu, dan menggunakan tumbler, karena selama ini masih banyak yang membawa makanan itu masih dalam bentuk bungkusan dari warung seperti itu. Jadi masih dibungkus dalam warung, anaknya sendiri juga malu akhirnya mau makan bareng-bareng dengan temennya, karena temennya banyak yang bawa tumbler, walaupun tidak banyak sih yang seperti itu, hanya beberapa yang membawa makanannya dalam bentuk bungkusan, masih dalam kertas bungkusan dari warung. Tapi kami sangat berharap kalau misalkan mau beli dari warung nggak apa-apa, tapi tetap membawa tempat makannya. Jadi anak kita juga nggak malu untuk membukanya dengan teman-teman. Kemudian kemarin saya sempat ditegur karena kemarin hari apa, Rabu ya Bu Muli, yang kita memanggil dari puskesmas, hari apa? Ya, yang sambil lari itu. Oh, Rabu ya. Hari Rabu kemarin kita kebetulan jaringan. Ada ya sama manggil dari puskesmas, dan dari pihak puskesmas muterin anak-anak ternyata, dan mereka ngecek. Akhirnya mereka ngobrol sama saya, dan saya diwanti-wanti atau diingatkan, Bu, tolong tadi saya cek banyak anak yang belum membawa sayur sama buah. Jadi makannya hanya bawa untuk sayur sama buahnya belum ada, dan itu kebanyakan. Saya sampaikan juga bahwa kami sudah mengingatkan ke anak-anak, sudah sosialisasikan ke anak-anak untuk gizi seimbang, tapi ya kita bertahap, tidak bisa langsung 100% harus seperti itu. Jadi kami juga mohon bantuan atau kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, apabila hari Rabu makan bersama atau sarapan bersama, putra-putrinya membawa makanan dengan gizi seimbang. Aneka ragam makanan banyak. Nah, ini yang terakhir mungkin Ibu, isi piringku. Nah, ini sebenarnya untuk gizi seimbang, isi piringku. Nah, ini. Jadi dalam satu piring itu dibagi menjadi 2, setengahnya untuk makanan pokoknya, biasanya kita karbohidrat untuk makanan pokok itu. Dan karbohidrat itu tidak harus nasi, Bu, kalau putra-putrinya, karena ada anak yang tidak mau makan nasi, maunya makan kentang atau makan roti, boleh, karena itu termasuk karbohidrat. Kemudian sepertiganya dari setengah tadi adalah lauk pauk. Kemudian setengahnya lagi adalah sayur-sayuran. Kemudian sepertiganya, 2/3 sayuran, sepertiganya adalah buah-buahan. Nah, itu untuk makanan dengan gizi seimbang. Jadi si piring, kalau selama ini saya sendiri juga masih ini Bu, kalau makan nasinya banyak, lauknya sedikit gitu. Nah, ternyata untuk kesehatan kurang bagus, tidak seimbang. Jadi sekarang kita harus berusaha membiasakan makanan dengan gizi seimbang. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Jadi kami dari pihak sekolah mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk putra-putrinya diperhatikan, karena putra-putri kita adalah aset kita Bapak Ibu. Jadi untuk gizi seimbang ini tentunya untuk kesehatan putra-putri kita. Jadi biar putra-putri kita sehat, belajarnya di sekolah juga kuat, tidak ngantuk. Karena kita belajar sampai 2:30 itu biasanya udah banyak yang ngantuk berat, bahkan ada yang tertidur kalau sampai jam 3, karena banyak kemungkinan juga mungkin capek, kemungkinan kurang energi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu semuanya untuk memperhatikan putra-putrinya
Dan yang kami wajibkan juga, Bu, kalau ini kita wajibkan untuk membuat tumbler minum. Ya, karena putra-putri kita memerlukan minum banyak. Minimal kalau untuk di sekolah 2 gelas itu, kalau 2 gelas mungkin kalau pulangnya jam 2 atau jam 12, tapi kalau kita pulangnya jam setengah 3 mungkin lebih dari 2 gelas anak-anak kita butuhkan untuk minum. Mungkin dari kami, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu, saya on Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan ini sudah ada di ujung. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini ya Bapak Ibu, sebentar dikit saya hanya ngasih resume dari kegiatan ini. Kami mohon support dan kerjasama dari Bapak Ibu semua agar kegiatan yang kami buat dapat berjalan dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anak bisa dapat lebih disiplin dan lebih sehat lagi. Dan anak-anak kita agar bisa menjadi anak yang berkelas. Sesuai dengan jargon SMP 12 yaitu berkelas. Biar nggak ngantuk, saya kasih pantun boleh Bapak Ibu? Punten. Jari telunjuk untuk menunjuk. Pedang baja dibuat sampai selesai. Saya lihat Bapak Ibu udah pada ngantuk. Tenang aja, acaranya udah selesai. Ya, mantap. Udah segar lagi ya Bu ya, udah selesai nih Bu. Satu lagi kita sebelum closing, Punten, apakah Ibu ada tambahan Bu Dini? Sebelum saya closing Bu Dini. Foto bersama itu. Ya, halo. Bersama. Ada tanggung jawab. Iya. Ya, silakan Oke. foto bersama. Ya. Sebelum foto bersama, saya closing dulu sebentar ya Bun ya. Di Kota Bangkok banyak melatih putih buat seremoni. Semua audiens yang saya hormati, terima kasih telah menyimak acara ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan sosialisasi hari ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga untuk tim GSS dan PDAS yang telah memberikan informasi tentang kegiatan sekolah dan apa saja yang harus dikondisikan oleh siswa. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersamanya Bu Endang. Foto bersama Bu Endang. Ya, Bu. Bersama dulu. Yuk kita Ya. foto bersama dulu ya Bunda-bunda, Iya, ayah Bunda jangan Iya, keluar on dulu. cam, on cam. On cam. On cam, on cam. Kincut yang mana lihat? Sudah. Ini yang satu lagi. Belum. Oh, di galeri. Ya. 1, 2. Cekrek. Gaya bebas Bapak Ibu. Udah bebas deh kali. Cek klik. Interaksi. Oke. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu semua ya Bunda atas perhatiannya. Sudah boleh live Zoom. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih, Bu. Udah teriak aja. Bu Endang, postesnya belum. Tidak aja bisa di grup. Kenapa Bu? Dan wali kelas aja. Langsung saja. Post tes. Iya, Wali kelas jangan ngeser ya. Wali kelas aja misalnya. Link podcast wali kelas. Link postes wali kelas ya. Nanti wali kelas saja Di kali tes ya. plotnya juga nggak apa-apa. Mana yang lain? Bukannya dengan dengan kotak keluar.
juga, Bu. Tapi kelas 8 yang maksudnya nanti biar yang belum mengerjakan tolong dikerjakan gitu. Iya. Di Kalau yang nggak ikut kan dia enggak. timeline-nya Iya. beda. Iya. Timeline juga beda. Prosesnya lain. Iya, timeline-nya beda. Proses sama. Iya. Karena kan nggak mendapatkan instruksi. Iya, nggak ngerti. Kalau udah adanya. Kalau enggak berarti yang kelas 9 ya prospek ya. Di download tuh berarti Bu, buat masukin ke folder. Iya, iya, iya. Udah pakai macam-macam. Nah, nggak mau. Gak pernah.